Kemudian di sayap kiri, harapan terbesar tentu jika posisi tersebut diisi oleh Emiliano Jonathan sebagai pemain utama. Dan ujung tombak, Mauro Zelstra dirasa jauh lebih matang. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, sentiasa kalian dimurahkan rezeki dan juga sentiasa sukses dalam apa jua yang kalian usahakan. Oke guys, menjelang round yang keempat kualifikasi Piala Dunia ya, sudah dipastikan ataupun diketahui Indonesia satu grup dengan Arab Saudi dan juga Irak. Dua tim yang perlu dikalahkan oleh timnas Indonesia. Arab Saudi dan juga Irak wajib untuk menang kalau ingin terus lolos ke Piala Dunia, atau mereka perlu ke runner up, bermain playoff, kemudian di round yang kelima lagi. Jadi semakin sulit keadaan itu. Dan akan melawan pula dengan konfederasi dari tempat lain. Contoh dari Afrika ataupun dari Amerika Latin. Jadi ini agak sulit untuk Indonesia kalau sudah sampai ke playoff ataupun round yang kelima nanti. Jadi peluang yang sebesar-besarnya adalah di round yang keempat ini. Dengan syarat mengalahkan Arab Saudi di kandang Arab Saudi sebagai tuan rumahnya dan mengalahkan Irak di Arab Saudi juga sebagai tuan rumah. Tetapi penuh cabaran karena Indonesia perlu menempuhi dua perlawanan ini dalam masa yang begitu singkat sekali. Terlalu dekat. Hanya 2 hari Indonesia perlu berlawan dengan Irak, perlu berlawan dengan Arab Saudi. Ini agak sulitlah dari segi masa dan jadwal perlawanan itu merugikan Indonesia. Tetapi apapun guys, kita mendoakan semoga persiapan Indonesia di bawah kendali Patrick Kluivert, Alex Pastoor, dia punya asisten, dan juga Ian Lanzat itu berjalan dengan lancar. Dean Lanzat. Oke, sekarang ini Oli Romeni, adakah dia kembali ataupun bagaimana di bulan Oktober kita belum ketahui, tetapi kita mendoakan semoga beliau kembali. Dan berita baiknya kemungkinan akan kembali guys, dan 4 pemain siap jadi WNI. Itu yang ingin saya reaksi pada kali ini. Yuk kita semak dulu video ini guys. Semua paham dan semua mengerti jika melihat kalender Timnas Indonesia, maka tanpa mengkreditkan Sikon di Timnas U23 dan U17 sekarang, situasi di Timnas Senior adalah yang paling urgensi. Sebab 2 pertandingan di bulan Oktober mendatang akan menentukan arah takdir Timnas Indonesia menuju sejarah. Jelas bukan cuma sekedar sebuah laga hahaha terus pulang. Tapi ini adalah pertandingan batas surga neraka bagi para penggawa Garuda. Jangankan 2 kekalahan, batas bahkan surga 2 hasil neraka imbang pun bisa menjadi mimpi buruk. Karena kalau amit-amit itu terjadi, tentu akan sangat bisa menutup peluang bagi Timnas Indonesia menembus mimpi ke Piala Dunia. Nah, dalam hal ini, kita juga harus tahu kalau ada kemungkinan Oli Romeni akan absen. Tapi kita juga nggak boleh mendahului takdir, karena di sisi lain, Ole sendiri sedang berjuang keras dengan segala metode untuk bisa kembali tepat waktu. Baginya, meskipun ibaratnya hanya bisa bermain 1 menit pun, maka Ole akan mengorbankan segalanya di 1 menit tersebut. Menurut Ole, Piala Dunia bukan sekedar prestasi dan... Tapi guys, saya rasa lah kan di dalam saya punya pikiran, kemudian saya punya insting atau perasaan ini, Ole ini akan dapat bermain di bulan Oktober nanti. Dan satu kerugian besar kalau beliau tidak bisa bermain lawan Arab Saudi dan juga Irak. Sangat-sangat kerugian besar. Kalau ikut realitasnya, saya sebagai yang selalu menganalisa atau menjadi pengamat sepak bola ini, saya merasakan Indonesia akan sulit untuk lini serang tanpa adanya Oli Romeni. Karena beliau satu-satunya harapan untuk timnas Indonesia yang punya insting cetakan gol yang paling terbaik lah setakat ini. Nah, ini kalau kita lihat dalam beberapa perlawanan sebelum ini ya, di round yang ketiga itu. Dan kalau kita bicara terkait fakta, memang itulah jawabannya.
Oleh Romini ini perlu bermain lawan Irak Arab Saudi. Kalau tidak, memang sulitlah. Kalau tidak ada pengganti yang sebaik beliau ya. Oke. Sejarah, tapi itu adalah mimpi serta harapan bagi semua rakyat Indonesia khususnya anak-anak melihat sang Garuda tampil di panggung tertinggi. Sepak bola bagi Ole adalah sumber kebahagiaan, maka itu, untuk mencapai kebahagiaan tersebut, ia siap mengorbankan tenaga, waktu, dan pikiran untuk bisa membantu tim ini. Meskipun begitu, PSSI dalam hal ini tetap harus menyiapkan rencana lain, dan seperti yang kita tahu, selain Mauro Zelstra, 3 pemain baru juga sedang diusahakan agar nantinya di bulan Agustus ini semuanya clear. Nah, jika semua beres, maka tinggal giliran Patrick Kluivert beserta tim pelatih memilih line up terbaik yang akan berdiri di garis depan saat Garuda melakoni ronde keempat dalam 2 laga hidup mati dan penentuan nasib menuju pentas dunia. Maka dalam hal ini, Arab Saudi akan merecoki dengan protes terkait naturalisasi serta mengerjai dengan keuntungan tuan rumah. Tapi sekali lagi, Indonesia datang bukan untuk menunduk. Dan inilah prediksi line up versi Mimin yang mudah-mudahan bisa menjadi tonggak harapan baru kita semua. Di atas papan taktik yang penuh akan ekspektasi dan tekanan, satu formasi telah disiapkan. Dan itu jelas bukan sembarangan susunan, melainkan strategi tempur untuk memenangkan mimpi besar ini. Tapi untuk sekarang ini kita coba mulai susun semuanya tanpa ada nama Ole sebagai pemain utama, mengingat kondisinya yang masih riskan. Nah, di bulan September, ada nama Ole ya. Semua proses naturalisasi udah clear, maka 2 laga uji coba melawan Kuwait dan Lebanon bisa menjadi kesempatan Patrick Kluivert buat mematenkan segalanya. Untuk formasi, 3-4-3 adalah pilihan paling realistis. Hanya saja, intensitasnya lebih didorong untuk bermain atraktif, bukan reaktif, dengan jarak antar lini yang tak begitu jauh. Untuk postkeeper, memang hingga kini kita punya 2 penjaga gawang kelas dunia, yaitu Maarten Paes dan Emil Audero. Tentu saja ini akan dua kelas menjadi dunia. Patrick Kluivert untuk memilih siapa satu di antara 2 penjaga gawang tersebut untuk diturunkan menjadi kiper utama. Jika soal urusan skill dan kematangan, untuk menjadi benteng terakhir, Emil dan Maarten memang bisa dikatakan seimbang. Namun dari sisi ketenangan menerima back pass dan kemampuan build up, rasanya Emil sedikit lebih unggul. Ditambah level di mana ia bermain sejatinya udah menjelaskan semuanya. Maka 60-70% Kluivert akan memilih Emil sebagai kiper utama. Tentu saja ini bukan cuman jadi laga hidup mati bagi timnas, tapi juga bisa menjadi pertandingan paling menentukan dalam karir seorang Emil Audero. Bermain di tanah musuh dengan suhu yang panas plus disaksikan puluhan ribu supporter lawan. Di sini pengalaman Emil benar-benar akan diuji. Yap, meskipun dukungan supporter terus mengalir, terlebih ia juga telah kembali bermain di Serie A bersama Cremonese. Namun, tak bisa dipungkiri, ia masih berdiri di tengah pusaran keraguan dan kritik serta rasa sakit beberapa supporter yang masih mengganggu akibat ucapan sang ayah di masa lalu. Tapi Emil tetap berdiri dan justru disitulah letak kisah besarnya. Tapi Bapak Emil itu kan dia sudah macam minta maaf lah hari itu. Jadi kita berlapang dada lah kan guys, kita maafkan segala apapun yang dia ucapkan sebelum ini. Untuk 3 back di belakang, rasa-rasanya belum ada alasan pasti untuk merubah pakem J, Rido, dan Hubner. Walaupun tidak menutup kemungkinan nama-nama seperti Mesilkers hingga Elkan Bagot bisa mengisi tempat itu. Jelas dalam hal ini, tim pelatih nggak boleh terutama untuk melihat kelebihan dan kekurangan lawan. Melawan 2 tim Timur Tengah dengan gaya bermain direct, tentu kita butuh pemain yang kuat secara fisik. Maka dalam hal ini, mungkin Elkan Bagot bisa menjadi opsi menarik mengingat Hubner harus diakui punya kelemahan soal duel bola atas. Kemudian jika Mesilkers diturunkan, Indonesia nggak boleh bermain menunggu. Karena jika itu terjadi, maka 1.000.000% Hilkers akan dianggap dark system lagi. Karena cuma dia yang bermain highline. Masuk ke fullback kiri, Kelvin Verdong adalah nama yang tak terbantahkan. Meskipun di sana ada Dean James yang tampil stabil di Go Ahead Eagles. Lalu Arhan dan Patinama yang oke di Liga Thailand, serta Nathan Chuaon yang balik ke Liga Belanda. Kemudian di kanan, Kevin Dix adalah nama yang tak terbantahkan. Satu-satunya kelemahan Kevin adalah hanya cedera. Maka dari itu, mudah-mudahan pemain Gladbach tersebut bisa terus fit sampai perjuangan di titik akhir. Yap, suka tak suka saat kita menoleh kedua sisi lapangan, 2 sosok inilah yang bisa menjadi pembeda antara kemenangan dan kehancuran. Kombinasi Kevin dan Verdong tidak hanya kuat dalam bertahan, mereka pun juga mampu menyerang, meneror, bahkan menciptakan ruang dan menyuplai peluang. Dan saat terlambat turun,
3 bek sejajar di belakangnya siap menopang dan menutup ruang yang ditinggalkan. Sebuah sistem yang membuat mereka bisa bermain tanpa beban. Dan ketika Kevin dan Verdonk bermain tanpa beban, maka bersiaplah itu akan menjadi mimpi buruk bagi lawan. Selanjutnya, kita masuk ke dua pemain tengah. Tom Haye dan Joey Pelupessy adalah dua gelandang terbaik yang kita miliki saat ini. Jika Joey adalah penyeimbang, maka Tom adalah sang kreator. Namun yang perlu jadi catatan, keduanya udah nggak muda lagi, plus kita akan bermain di cuaca yang sangat panas. Terlebih Tom pastinya akan terkendala masalah kebugaran. Cuaca panas. Kenapa? Pemain seperti Ivar Jenner, Ricky Kambuaya, hingga Beckham Putra harus siap kapanpun dibutuhkan. Tapi jangan lupa, kalau PSSI berhasil menaturalisasi seorang Laurin Ulrich, maka Indonesia akan memiliki gelandang serang yang gak cuma skillful, melainkan juga sangat energik. 6 gol dan 17 assist dari 41 pertandingan di Stuttgart 2 adalah sedikit bukti betapa potensialnya pemain 20 tahun yang sekarang dipinjamkan ke FC Magdeburg di Divisi 2 Jerman. Yap, selanjutnya kita masuk ke barisan pendobrak milik Garuda. Di sayap kiri, jika Ragnar Oratmangun belum bisa fit 100%, mengingat sampai detik ini, FC Vidender mengabarkan jika Wahaji masih proses pemulihan, maka Eleno Renders adalah opsi terbaik selain tentu di sana. Bisa juga diisi pemain seperti Ali atau Dean James yang bisa didorong lebih ke depan. Namun, jika PSSI berhasil mendapatkan Adrian Wibowo, maka winger LAFC tersebut bisa jadi alternatif yang bisa mengejutkan Arab Saudi dengan kemampuan akselerasi serta mencari posisi. Adrian bisa menawarkan kejutan yang mungkin akan membuat Sultan Al Ghanam, bek kanan Arab Saudi milik Al Nassr, kerepotan meladeni kecepatannya. Kemudian di sayap kiri, harapan terbesar tentu jika posisi tersebut diisi oleh Miliano Jonathan sebagai pemain utama. Dan ujung tombak, Mauro Zelstra dirasa jauh lebih matang untuk jadi pengganti oleh Jens Raven yang masih harus berjuang menempa dirinya di level profesional. Tapi jika boleh subjektif, Mimin ingin melihat trio Ragnar, Mauro, dan Miliano sebagai 3 di depan. 3 pemain yang bukan hanya menjadi penyerang, tapi simbol dari karakter baru Timnas Indonesia. Karakter yang tangguh, tak kenal lelah, dan siap bertempur dari peluit pertama hingga detik terakhir. Ketika Timnas diserang habis-habisan, di saat semua pemain dipaksa mundur, Ragnar, Mauro, dan Miliano akan menjadi 3 titik cahaya di ujung terowongan. Saat Timnas tertekan dan bertahan, mereka pun ikut bertahan. Mereka akan menjemput bola dari bawah, menari di antara tekanan lawan, lalu meledak dalam kecepatan yang tak terkejar. Serangan berbahaya Garuda dimulai dari kaki mereka dan berakhir di jantung pertahanan musuh. Ragnar mungkin tidak banyak mencetak gol, baru 2 gol dari 10 penampilannya untuk Timnas. Namun nilainya jauh lebih dari sekedar angka. Ia adalah penjaga ritme dan pemicu tekanan. Pejuang tanpa lelah yang mampu menutup celah, menekan lawan, dan kembali menyerang seolah memiliki 5 paru-paru. Ragnar adalah simbol kerja keras dan tak kenal rasa takut, termaksud menggertak balik Ali Al-Bulaihi, bek tengil milik Arab Saudi. Yap, Wahaji adalah simbol dari Timnas yang tidak hanya bermain, tapi juga berperang di setiap jengkal lapangan. Namun sepak bola butuh lebih dari sekedar kerja keras, karena kembali lagi, Timnas juga butuh finisher berdarah dingin. Maka di sana, Mauro akan menjadi central forward, atau pemain nomor 9 mengisi lubang dari Oli Rumeni, dan Miliano akan menjadi winger kanan. Yap, jika semua terrealisasi, boleh jadi inilah trio mengejutkan yang akan dihadapi Arab dan Irak. Ketika Ragnar dan Miliano berlari membawa badai, maka Mauro telah menunggu dengan senyap seperti pisau di balik bayangan. Bersama kita bisa, kita bersatu hingga genggam semua. Prediksi menurut Mimin, dan kalian boleh kok punya pemikiran sendiri, tapi yang jelas semuanya kini sedang menuju satu titik dalam 2 laga penuh tekanan. Dan tentu saja itu adalah satu kesempatan emas terbaik dalam sejarah yang tak boleh disia-siakan. 2 pertandingan tersebut bukan hanya pertandingan hidup mati, tapi itu adalah pertarungan martabat, harga diri, dan masa depan sepak bola Indonesia. Ketika peluit dibunyikan, dunia akan menyaksikan bahwa Merah Putih bukan lagi tim hore, namun Garuda adalah pasukan yang siap mengguncang dunia. Ingat, kita tidak datang hanya untuk menonton sejarah, tapi kita datang untuk menuliskan dengan derai tetes air mata, keringat, dan semangat 45 yang tak pernah padam untuk Ibu Pertiwi. Yap, untuk mimpi yang tidak pernah padam, sudah saatnya bagi Garuda membuktikan diri. Untuk itu, buat semua elemen Timnas, tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda. Oke guys, sebenarnya semua berharap Oli Rumeni ini bisa tampil ya, membela Timnas di round yang keempat. Karena dia satu-satunya penyerang yang dalam 4 perlawanan dengan Timnas Indonesia ini mencetak 3 gol ya di setiap perlawanan kecuali lawan Jepang. Dan itu pun
bermain di Jepang. Dan kalau tiada Oli Romeni ini, saya tidak pasti kekuatan Indonesia itu bagaimana di lini serang. Walaupun dengan kehadiran Mauro Gestra, Emiliano Jonadan, ataupun Iliano Rendes, dan mungkin beberapa lagi tadi disebut Adrian Wibowo dan sebagainya. Karena Oli Romeni ini dia punya pengalaman dan dia punya gocekan itu, kawalan bolanya, dan bagaimana dia membuat build up dari lini tengah serang, dan dia mencetak gol dengan apa keadaan sekalipun. Jadi secara realitasnya lah saya punya pendapat sendiri ya. Tanpa Oli Romeni, Indonesia ini pasti akan tempang sebelah. Walaupun dalam sepak bola ini kita perlu bergantung kepada 11 pemain ya, bukan bergantung pada satu individu. Tetapi dengan adanya Oli Romeni ini, kita tidak bisa nafikan keterlibatannya dalam timnas Indonesia sejak beberapa perlawanan yang lalu itu membawa tuah kepada Indonesia dengan gol-gol pentingnya itu membawa Indonesia ini ke round yang keempat. Jadi insting cetakan golnya itu bisa berlaku dalam apa juga keadaan sekalipun. Keadaan yang genting, keadaan yang sangat membutuhkan Indonesia untuk menang, Oli Romeni itu tampil berkesan dikala dibutuhkan untuk mencetak gol. Kita belum lihat lagi perlawanan ataupun permainan Mauro Gestra, Emiliano Jonadan, dan juga Adrian Wibowo. Ini bisa mereka buktikan ketika lawan Lebanon dan juga di bulan September nanti ya, Lebanon, dan juga tim apalagi satu tadi guys untuk friendly match ini, Kuwait ya, Kuwait. Oke. Bisa dibuktikan dalam perlawanan itu nanti, dan kita mendoakan yang terbaik lah, apapun siapapun pemainnya. Yang pentingnya mereka bersungguh-sungguh, mereka punya permainan yang memberikan 200% di lapangan nanti, dan paling bagus mereka dapat bersama dengan Oli Romeni. Sebenarnya saya pun mengharapkan sebenarnya Oli Romeni ini dapat pulih lah sebelum round yang keempat ini. Jadi guys, bagaimana menurut kalian ya terkait dengan keadaan ini nanti? Adakah kalian dapat rasakan kehadiran Oli Romeni itu membawa ketimpangan kepada serangan timnas Indonesia, atau dengan kemunculan penyerang baru kayak Mauro Gestra, Emiliano Jonadan, mungkin Orat Mangun akan kembali mencipta sesuatu yang baru selepas kecederaannya itu? Kita akan lihat nanti, dan kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah menurut kalian bagaimana. Oke guys, sampai di situ saja video pada kali ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalani Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.